Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, Dewan Penguji, serta seluruh mahasiswa PPG Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, saya Audi Rizka Pratama. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan, jurusan Pendidikan Ekonomi, gelombang 1 Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menyajikan atau mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan selama mengikuti PPL 2 di SMA Negeri 4 Tegal. Penelitian tindakan kelas saya berjudul Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Ekonomi melalui pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT pada kelas 10.5 SMA Negeri 4 Tegal. Sebelumnya, dalam melaksanakan pembelajaran, keaktifan peserta didik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena keaktifan dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar mereka. Kurangnya perhatian peserta didik terhadap mata pelajaran ekonomi, rendahnya tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi ajar membuat semangat para peserta didik saat mengikuti pelajaran ini berkurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik menggunakan model pembelajaran Teams Game Turnamen. Manfaatnya adalah meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hipotesis penelitian penerapan model TGT ini berhasil untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar mereka. Kemudian jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Peneliti bermaksud mengatasi permasalahan dengan cara melakukan perbaikan proses pembelajaran melalui PTK. Waktu dan tempat penelitian, ya penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Tegal sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai 13 Juni 2023 dengan kegiatan prasiklus, kemudian siklus 1 selama 2 pertemuan, siklus 2 selama 2 pertemuan, melakukan refleksi, bimbingan, dan menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Ya, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10.5 SMA Negeri 4 Tegal tahun ajaran 2022-2023 yang berjumlah 36 peserta didik dengan kriteria ketuntasan minimal pelajaran ekonomi sebesar 70, sedangkan ketuntasan belajar klasikal ditetapkan jika jumlah peserta didik yang telah tuntas belajar per orang dalam satu kelas telah mencapai sama atau di atas 70. Nah, prosedur penelitian ini menggunakan 4 tahapan, yaitu planning atau perencanaan, kemudian pelaksanaan atau acting, pengamatan, observasi, dan refleksi. Terdapat 2 siklus yang dipakai dalam penelitian. Alur pada siklus dimulai dari prasiklus, kemudian siklus pertama, kemudian siklus kedua, di mana setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama teknik tes yang untuk mengetahui hasil belajar. Kemudian ada teknik non-tes yang dibedakan menjadi 2 lagi melalui observasi secara langsung dan juga teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai foto atau gambar yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini bisa kita lihat teknik analisis data dari data hasil belajar. Ya, di situ disediakan tabel kriteria ketuntasan belajar apabila siswa mendapatkan nilai kurang dari 70, maka kriterianya ini belum tuntas. Kalau sudah di angka 70 atau lebih, ini dianggap tuntas. Kemudian hasil dan pembahasan dari prasiklus ini dilakukan untuk mengetahui keaktifan awal, kemudian melakukan observasi pada keaktifan. Pada siklus 1 dilakukan 2 kali pertemuan, ya peneliti bertindak sebagai pelaksana pembelajaran.
Pada siklus 2 juga dilakukan 2 kali pertemuan dengan durasi 2 jam. Di sini juga peneliti bertindak sebagai pelaksana pembelajaran. Kemudian di sini saya sajikan hasil dari prasiklus dan siklus. Nah, di sini ada keaktifan siswa. Ya, dari kegiatan visual bisa kita lihat dari prasiklus hanya mendapatkan angka 2 poin, kemudian di situ pada keaktifan siklus 1, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu mendapatkan 3 poin. Jadi di sini telah terjadi peningkatan di antara prasiklus, ya kemudian di treatment menggunakan TGT, ya di siklus pertemuan 1 mengalami sedikit peningkatan dari 2 poin menuju ke 3 poin. Kemudian pada kegiatan lisan, ya disampaikan dengan cara bertanya, kemudian mengemukakan pendapat, ini juga mengalami peningkatan dari prasiklus yang hanya mendapatkan poin 1. Nah, pada pertemuan pertama siklus 1 itu mendapatkan 1,75 dan pada pertemuan kedua mendapatkan 2 poin. Begitu juga dengan kegiatan mendengarkan, ya di mana pada prasiklus mendapatkan poin 1,75, kemudian pada siklus 1 ini berhasil mendapatkan skor 3 pada pertemuan yang kedua. Kemudian pada kegiatan menulis ini juga mengalami sedikit peningkatan. Ya, pada pertemuan pertama ini tidak terjadi peningkatan, ya sama-sama 2 poin, tetapi pada siklus 1 pertemuan 2 kegiatan menulis siswa ini mendapatkan peningkatan dari skor 2 menjadi 2,5. Kemudian hasil belajar prasiklus, ya di sini kita lihat pada hasil pembelajaran prasiklus itu kita menggunakan instrumen tes yang tuntas cuma 2, ya hanya 2 anak yang tuntas. Kemudian pada hasil belajar siklus 1 ini terdapat 27 anak yang tuntas dan yang belum tuntas tadinya 34 pada prasiklus, pada siklus 1 naik menjadi hanya 9 orang. Ya, berarti rata-rata nilainya juga naik dari 50,20 naik ke angka 71,94. Hasil belajar prasiklus ini ya kita kelola bersama dengan guru pamong. Begitu juga dengan yang hasil belajar pada siklus 1. Kemudian kita lakukan juga treatment yang kedua pada siklus 2. Pada siklus 2 kami juga melakukan 2 kali pertemuan, ya, di mana pada pertemuan pertama, ya, di sini kegiatan visual mengalami kenaikan lagi yang tadinya pada pertemuan pertama di siklus 1 dan siklus 2 adalah 3 poin. Ya, pada siklus kedua, pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini naik menjadi 4 poin. Ya. Kemudian pada lisan, ya pada kegiatan lisan berbicara, mengemukakan pendapat ini juga mengalami peningkatan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 pada siklus 2 yang tadinya hanya mendapatkan 2 poin maksimal pada siklus 1 di sini sudah bisa mencapai 3,75 poin ya pada siklus kedua. Kemudian kegiatan mendengarkan ini juga mengalami peningkatan ya dari siklus 1 hanya mendapatkan 3 poin, bisa naik sampai ke 4 poin pada siklus kedua, pertemuan kedua. Begitu juga dengan kegiatan menulis ya yang dilakukan pada siklus 1, pertemuan 1 ini hanya mendapatkan 2 poin, pada siklus 1 pertemuan kedua naik menjadi 2,5. Nah, pada pertemuan pertama ini sudah naik ke 3,5 pada siklus 2. Kemudian pada siklus 2 pertemuan 2 ini naik ke angka 3,75. Kemudian di sini disajikan juga hasil dari kegiatan belajar, ya hasil belajar prasiklus siklus 1 dan siklus 2. Nah, pada siklus 2 ini siswa yang tadinya ada belum tuntas 9 sudah tuntas semua dengan nilai rata-rata naik ke angka 77,25. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran Teams Games Turnamen dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan hasil belajar siswa dari prasiklus rata-ratanya 50, kemudian
pada siklus 1 itu naik ke 71,9 dan pada siklus kedua ini naik ke 77,25. Hasil belajar ini ditentukan di siklus ketika pertemuan kedua. Siklus 1 pertemuan kedua dan siklus 2 pertemuan kedua. Nah, hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar. Secara parsial menggunakan metode TGT ini meningkatkan keaktifan belajar peserta didik sampai 50% terhadap keaktifan belajar. Begitu juga dengan kegiatan hasil belajar. Ya, begitu juga dengan hasil belajar ini meningkatkan hasil belajar senilai 50% dengan nilai rata-rata kelas di atas 75. Kesimpulan, ya, yang pertama, keaktifan siswa pada kegiatan visual peserta didik terlihat lebih antusias di dalam memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran. Pada kegiatan lisan, peserta didik juga menunjukkan adanya ketertarikan untuk mau mendengarkan guru dan rekan peserta didik lainnya. Kemudian pada kegiatan menulis, menunjukkan adanya ketertarikan siswa untuk bisa menulis hasil kerja kelompok dan hasil presentasi serta kesimpulan pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut. Untuk hasil belajar siswa, ini terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan dari nilai rata-rata pada saat kegiatan prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berlangsung dengan baik dan berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan laporan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di SMA Negeri 4 Tegal ketika melakukan PPL 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.